Awal kekacauan, dunia terbagi menjadi 4 bagian. Dewa Wuku memegang kendali dunia, di mana wanita berkuasa dan pria rendah. Dengan kekuatan sebagai kehormatan, terbagi menjadi 4 sumber spiritual, berubah sesuai akar spiritual petarung. Di antaranya, bentuk dewa perang adalah yang utama. Yang mulia, benar-benar bayi laki-laki, ramalan sang imam besar. Murid Mangormati Dewa Wuke, Murid Mangormati Dewa Sejati. Dewa sejati di atas, sang imam besar, datang khusus untuk menghormat. Kami telah menghitung, 18 tahun kemudian, Nanbian akan mengalami bencana besar. Hari ini kami memohon Dewa sejati turun gunung, menyelamatkan rakyat Nanbian dari penderitaan. Bolo, malam ini hanya kita yang tahu, sang imam besar pernah menyatakan dia adalah bintang kesialan, anak setan yang akan menghancurkan Nanbian. Jika para menteri mengetahuinya, pasti akan membawanya ke altar untuk dibakar. Di negara Nanbian kami, wanita berkuasa dan pria rendah. Pria juga tidak boleh belajar bela diri. Bahkan jika tinggal di istana, nantinya tetap tidak akan bisa bergerak, Aro. Aku menitipkan anak ini padamu, tolong. Yang mulia, anakku, sejak saat ini kita terpisah jauh. Tidak akan ada hari bertemu lagi. Langit ingin menghancurkan Nanbianku. Anakku, 18 tahun, aku sangat merindukanmu. Di mana kau sebenarnya? Daging babi segar, anak babi baru datang, langsung potong langsung makan. bos, tolong potong daging ini. Baik. Apa yang kalian inginkan? Uang perlindungan. Cepat. Bulan ini bisnis tidak bagus, Tuan, bisakah ditangguhkan beberapa hari? Kamu sudah menunda beberapa bulan, jangan banyak bicara, bayar. Berapa banyak? Tidak banyak, 100 TL. Sudah 3 bulan tidak bayar, kenapa 100 TL? Bunga. Kamu. Aku tidak mengakui. Tidak mengakui ya, serang. Apa yang kalian inginkan? Lihat, dia masih tidak terima. Mau memukulku ya? Aku beritahu, di Nanbian kita. Wanita adalah langit, pria hanyalah sampah. Masih berani melotot padaku? Ibu. Para tuan, mari bicara baik-baik, akhirnya ada orang yang bisa diajak bicara. Baik. Aku juga tidak mau banyak bicara, ini anak babi yang dijual. Hutang 200 TL perak, bayar sekarang. Kamu ngomong apa? Tadi bilang 100 TL. Kamu bikin aku kesal. Aku bilang 200 TL ya 200 TL. Kalau kamu punya pikiran lain, kita bisa ke kantor pemerintah. Kamu keterlaluan. Ini adalah peringkat ke-10 di peringkat Dewa Perang Nanbian kami. Keponakan perempuan Jenderal Hongyan. Dia tidak ingin hidup lagi? Berani melawan Nyonya Hongling? Dia berani melawan Nyonya. Nyonya bilang berapa ya berapa?
Bisakah kamu memberi kami beberapa hari lagi? Mohon. Bisa, tapi ada syaratnya. Aku mau dia. Merangkak di bawah lenganku. Aku merangkak, aku merangkak. Ibu. Apa yang kamu lakukan? Waktu 18 tahun sudah tiba. Ini saat krusial. Kalau ingin menyelamatkan nyawa Suer, jangan biarkan masalah ini jadi besar. Kamu si jelek, apa tidak dengar jelas? Aku menyuruhnya merangkak. Ibu, kenapa kamu harus menahan diri? Lebih baik. Aku akan lawan mereka. Kamu. Merangkaklah. Boleh juga kamu, masih punya nyali. Aku bisa memberi kamu dua pilihan. Yang pertama, merangkak di bawah lenganku. Yang kedua, dinanda kami, yang kuat yang menang. Kalau kamu bisa mengalahkanku, aku akan melepaskanmu. Ini tidak mungkin. Meskipun Nyonya Hongling kami tidak langsung orang, tapi masih dalam status atas. Kalau dia sedikit saja mengeluarkan telapak tangannya, anak ini mungkin akan tewas. Dia seorang pria. Berani melawan Nyonya Hongling. Menurutku pantas saja. Tapi, aturan Nanbian. Pertarungan di Nanbian, hidup mati di medan pertarungan. Kalau kamu tidak sengaja terluka, cacat. Jangan menangis memanggil ibu. Apa yang dilakukan anak ini? Berdiri. Siapa bilang aku tidak berani? Kamu merangkak. Berlututlah. Di dunia ini, pria tidak boleh belajar bela diri, kamu malah diam-diam berlatih. Ibu, kenapa perempuan bisa belajar bela diri dan berperang? Tapi laki-laki tidak boleh? Aku ingin ikut pertandingan Dewa Perang. Aku ingin jadi juara pertama, aku ingin bertemu ratu, aku ingin memberitahunya. Laki-laki dan perempuan harus setara. Pertandingan Dewa Perang adalah kompetisi tahunan antar negara. 10 teratas bisa masuk daftar Dewa Perang. Selama ini, adakah laki-laki yang masuk daftar? Ibu, bagaimana kita tahu kalau tidak mencoba? Tidak perlu banyak bicara, kecuali aku mati. Kamu tidak akan pernah bisa belajar bela diri. Orang lain juga tidak boleh tahu kamu bisa bela diri. Aku merangkak. Nah, baru pintar. Hahaha. Merangkaklah. Lihat, dia mulai merangkak lagi. Kenapa kamu keras kepala? Lihat, dia merangkak. Haha, pantas. Lihat, dia benar-benar merangkak. Kenapa tidak dari awal saja? Masih ingin lihat dia berkelahi. Apa yang begitu ribut? Biar aku lihat. Lihat, siapa yang datang? Cepat. Hormat pada Jenderal Hongyan. Bibi, Hongling. Apa yang kamu lakukan? Bibi, anak ini berhutang di tempat judi kita dan masih sombong. Berani melawan kami, aku sedang menghajarnya. Hutang harus dibayar, mati pun tidak apa. Seorang laki-laki pantas bernegosiasi dengan kami? Benar, benar.
Apakah kalau aku bisa mengalahkan kalian? Kalian akan melepaskan kami hari ini? Anak ini gila. Kalau kamu bisa mengalahkan aku, hutang kita selesai. Kalau tidak, aku akan membawamu ke kediamanku. Menjadi budak cuci kakiku, aku akan melatihmu. Sifatmu yang terbalik ini, biar kamu mengerti. Sekarang ini zaman apa? Anak ini benar-benar mencari mati. Hari ini bisa bertemu. Jenderal Hongyan, peringkat ke-10 Dewa Perang. Sungguh sebuah keberuntungan. Jenderal Yan, Jiang Yan, tolong lepaskan anakku, dia pernah jatuh waktu kecil. Pikirannya tidak normal, tolong lepaskan dia. Ternyata masih bodoh, bawa dia pulang. Tepat untukku bermain-main. Untuk sampah, tidak perlu senjata. Tidak, Suet tidak boleh ketahuan. Jenderal Yan, bunuh saja aku, kenapa selalu ada kamu? Jangan sentuh rambut ibuku lagi. Jangan sentuh rambut ibuku lagi. Ada apa ini? Rupanya kau masih punya tenaga. Bawa dia kembali. Cocok untuk memijit kaki sang jenderal. Besok adalah pertandingan Dewa Perang. Kenapa kalian tidak berlatih dan mempersiapkan diri? Malah bermain-main di sini. Hormat kepada Dewa Perang. Dewa Perang, ini adalah kuil Dewa Perang. Peringkat pertama, Dewa Kilin. Hong Ling. Hormat kepada Dewa Perang. Dia adalah Dewa Perang. Memang luar biasa. Hongyan, pertandingan Dewa Perang kali ini tidak biasa. Pendeta Agung pernah berkata, Putri Mahkotawa adalah reinkarnasi Dewa Kekuatan. Nandian mungkin sulit menghadapinya. Kau tidak berlatih dengan baik, malah membuang waktu di sini. Hongyan mengakui kesalahan. Jangan lupa ramalan Pendeta Agung. Jika pertandingan Dewa Perang kali ini gagal, Nandian mungkin dalam bahaya, ya? Ibu. Tuan, kenapa membiarkan dia pergi? Dia baru saja. Diam. Dia beruntung, kau tunggu saja. Aku pasti akan membuatnya menderita lebih dari mati. Hamba menghadap Yang Mulia, Dewa Perang. Besok adalah pertandingan Dewa Perang. Apakah kau yakin bisa menang? Hanya seorang putri mahkota dari daerah barbar, apa yang perlu ditakutkan? Dewa Perang jangan meremehkan musuh, Putri Mahkotawa adalah reinkarnasi Dewa Kekuatan. Kekuatannya tak terbatas, dan telah diajari oleh Master Yuding selama 3 tahun. Dia turun gunung dengan tekad yang kuat, aku dengar. Dia bisa menghancurkan kuali seberat 1000 kg dari jarak 100 meter. Jika prajurit Nandian maju, mungkin sulit menyentuhnya sedikit pun. Dan akan hancur berkeping-keping. Ibu, jika tidak bisa, hamba bersedia bertaruh nyawa. Bagaimanapun juga, hamba adalah peringkat kedua dalam daftar Dewa Perang. Tidak boleh, kau adalah satu-satunya keturunan kerajaan Nandian. Jika kau ada apa-apa lagi, Nandian akan semakin terancam. Yang Mulia, tahun-tahun sebelumnya Nandian selalu menjadi yang terbaik. Sering melanggar perbatasan kita. Jika bukan karena Jenderal Kilin yang menjaga, mungkin Nandian sudah dibagi-bagi oleh negara lain. Besok adalah pertandingan Dewa Perang, jika kita kehilangan posisi Dewa Perang. Mungkin moral tentara akan goyah, negara akan kacau. Yang Mulia tenang, kami pasti akan mempertahankan Nandian sampai mati. Hari ini pasti akan datang,
bencana besar akan terjadi. Chillen. Ini adalah Putri Mahkota Wa. Sepertinya pertandingan kali ini akan menarik. Menurutku, lebih baik lari menyelamatkan diri. Jika posisi Dewa Perang direbut, kita di Nanbian mungkin akan hancur. Ah, sudahlah. Aku akan membereskan barang. Ramalan sang pendeta besar akan menjadi kenyataan. Kali ini, lihatlah aku. Bagaimana caranya merebut gelar Dewa Perang? Aku akan mempersembahkan Dewa Perang Kilin itu untuk ayahku sebagai penari istananya. Hahaha. Ah, kebetulan kamu kembali. Ayo pergi. Ah, Ibu. Apa yang terjadi? Nandian akan dihancurkan. Kita harus pergi bersembunyi dulu. Begitu Jepang menyerang, pasti akan terjadi pembantaian. Ibu, kalau begitu kita harus tetap tinggal. Aku akan maju ke medan perang, membela negara. Aku akan membuat semua orang tahu, pria juga bisa belajar bela diri. Semua orang harus setara. Ini adalah pengumuman resmi turnamen Dewa Perang dengan hadiah besar. Turnamen Dewa Perang masih perlu mengumumkan hadiah besar? Apakah kali ini ada yang ikut? 106 hadiah jalanan. Siapa yang berani ikut? Pergi berarti bunuh diri. Kamu tidak melihat aura Putri Mahkota Jepang kemarin? Bahkan Jenderal Kilin belum tentu bisa mengalahkannya. Apa yang terjadi? Kenapa dia membuka? Apa? Ternyata seorang pria. Seorang pria berani membuka pengumuman kerajaan, pasti anak kecil. Mengolok-olok wibawa kerajaan. Ibu Ratu, biarkan hamba memenggangnya untuk dijadikan contoh. Tunggu, pria ya pria. Saat-saat genting. Kita harus mencoba segala cara, cari lagi orang-orang berbakat. Keamanan Nanbian kita tergantung pada ini. Si iblis itu belum mati. Dia adalah sang ratu. Rasanya familiar. Yang mulia, dia datang. Kamu adalah si sampah yang tidak tahu diri itu. Benar. Tidak punya tenaga dalam sedikit pun, pantas ikut turnamen Dewa Perang? Benar-benar tidak tahu mau. Baiklah, aku bisa menerimamu, tapi ada syarat. Kamu boleh ikut, tapi jangan pernah naik ke panggung. Kamu harus tahu, yang bisa naik panggung bukan orang sembarangan, mereka bisa menghancurkanmu dalam sekejap. Ibu, aku. Ibu tidak ingin kehilanganmu. Ibu, aku. Kamu belum pernah melihat kekerasan di arena Dewa Perang. Di medan hidup dan mati, nyawa manusia seperti rumput yang tak berharga. Suer, ibu hanya punya kamu satu-satunya anak. Ibu, aku berjanji padamu. Aku tidak akan turun ke lapangan. Hidup dan kembali. Sampah seharusnya tinggal di rumah, mengurus suami dan anak. Jadilah suami kecilmu, jangan keluar mempermalukan diri. Menjadi bahan tertawaan di Nanbian. Hahaha. Lelah dalam perjalanan,
silakan beristirahat sejenak. Berani, kenapa tidak berlutut saat melihat ratu? Lagi pula setelah hari ini, posisi ini belum tentu milik siapa. Hanya seorang putri dari daerah barbar, berani menatap langsung raja negara. Bahkan jika ibumu datang, dia juga harus berlutut dan dihukum. Menyebarkan nama Dewa Perangku. Dewa Perang, Nanbian kehilangan rusa, seluruh dunia mengejarnya. Ketika negara Woku menjadi Dewa Perang baru, saat itu, kamu. Dan kamu, mungkin bisa menjadi pelayanku yang kasar. Hahaha. Kurang ajar, Nanbian belum kalah. Apakah negara Woku terlalu cepat berbicara? Sungguh tidak berpendidikan. Maka aku akan menggantikan ibumu, mendidikmu dengan baik. Ayo, bawa makhluk jahat ini ke bawah, eksekusi dengan hukuman potong tubuh. Lapangan Dewa Perang adalah tempat para negara memberikan penghargaan Dewa Perang. Bukan kamu, Ratu Nancy yang memutuskan. Benar. Beberapa tahun lalu kalian beruntung mendapatkan peringkat pertama. Tapi ini tidak berarti dunia ini adalah milik negara Nanbian. Yang mulia Ratu terlalu sombong. Negara Woku berulang kali melanggar perbatasan kami. Niat jahat seperti ini diketahui seluruh dunia, tampaknya negara Woku bersikeras untuk melawan Nanbian sampai akhir. Berhenti, berhenti. Yang mulia Ratu, kata-kata Anda salah. Niat jahat tidak hanya milik negara Woku, aku yakin. Ada juga Dongdu dan Siking. Tampaknya mereka sudah sepakat untuk membagi Nanbian. Hari ini jika Kilin tidak mendapatkan Dewa Perang, Nanbian pasti akan hancur. Yang mulia, Ratu mungkin dalam kesulitan. Ibu. Aneh, di mana Dewa Perang Kilin itu? Mungkin melihat kewibawaan yang mulia, bersembunyi. Tidak berani ikut kompetisi. Hahaha, ya, hanya tidak tahu siapa yang akan dikirim untuk mati. Oleh negara Nanbian, hahaha. Waktu yang baik telah tiba, pertemuan Dewa Perang dimulai sekarang. Dia benar-benar Dewa Perang. Menurut presiden sebelumnya, pertemuan Dewa Perang masih dibagi menjadi lapangan dalam dan luar. Yang di luar peringkat 10, silakan pindah ke lapangan luar. Yang di dalam peringkat 10, tetap di sini untuk bertarung. Pertemuan besar ini akan segera dimulai. Kenapa Kilin belum datang juga? Yang mulia, jangan-jangan jenderal benar-benar. Kalau kau berani bicara lagi, aku akan merobek mulutmu. Nanbian Hongyan di sini menjaga siaran. Guru leluhur sudah bersusah payah, tahun ini aturannya harus diubah. Yang mulia, dia ternyata sudah berhasil melatih Zhu Lingshan. Dulu, aku paling hanya mencapai tahap Rongling. Tak disangka di usianya yang masih muda, dia sudah memiliki Zhu Lingshan. Sepertinya dia adalah reinkarnasi dewa kekuatan.
Julingshan, sejak pertemuan Dewa Perang hingga sekarang, belum pernah terlihat. Julingshan dengan kekuatan seperti ini, Qishuan. Apa maksudmu? Untuk menghemat waktu. Menurutku tahun ini tidak perlu repot-repot lagi, posisi Dewa Perang. Bagaimanapun juga adalah milikku, hari ini aku akan berdiri di sini. Lihat siapa yang masih bisa mengambilnya, bicara besar. Sialan, lawan, kenapa tidak melawan? Hongyan. Kalau kau sangat ingin mati bersama negara Nanbian, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Hongyan. Yang mulia, Hongyan. Sudah berusaha sekuat tenaga. Qishan, Jenderal Hongyan sudah kalah, kenapa kau masih? Guru leluhur jangan lupa, aturan pertemuan di arena Dewa Perang. Hidup mati tidak diperhitungkan. Tidak boleh. Jangan biarkan Jing'er pergi. Berani-beraninya, Yang Mulia mohon pertimbangkan lagi. Pergi, kalian pria hanyalah orang rendahan dari Nanbian. Kapan kau punya hak untuk bicara? Aku sudah menunggumu lama, Putri Mahkota, jangan banyak bicara. Jing'er. Jing'er, menyerahlah. Tidak, aku adalah Putri Mahkota Nanbian. Aku tidak akan menyerah. Hahaha, tak disangka wanita dari negara Nanbian. Begitu berani, aku suka, hahaha. Jing'er. Yang Mulia, ini adalah pertemuan Dewa Perang. Jing'er, menyerahlah. Kenapa? Kenapa aku merasa sakit hati? Putri Mahkota, aku tanya sekali lagi, menyerah atau tidak, aku tidak akan. Menyerah, baik. Dia ingin membunuh Putri Mahkota, Nanbian hanya memiliki Putri Mahkota. Satu-satunya keturunan, jika Putri Mahkota mati. Bukankah tidak ada penerusnya? Sangat kejam. Siapapun yang bisa menyelamatkan Putri Mahkota, aku akan memenuhi satu permintaannya. Asalkan aku bisa melakukannya. Nah, baru itu anak baik. Eyo. Lihatlah dia, seperti anjing. Lihat, dia merangkak. Ibu, kalau begitu kita harus tetap tinggal. Aku akan maju ke medan perang, membela negara. Aku akan membuat semua orang tahu bahwa pria juga bisa belajar bela diri. Semua orang harus setara. Qishuan, berani-beraninya kau menyentuh Jing'erku. Aku akan membuatmu hancur lebur. Kalau begitu, lihat saja apakah kau mampu.
Dewa perang. Dia sepertinya, dia benar-benar mirip. Itu dewa perang. Ternyata kau... Tidak mungkin, di dunia ini, mana mungkin ada dewa perang yang sebenarnya. Usia anakku seharusnya juga sama dengannya. Suer, jangan salahkan ibu. Sudah kuduga, ini hanya trik kecil dari negara Nanbian. Di dunia ini, mana mungkin ada dua perang yang sebenarnya. Yang mulia ratu, sepertinya negara Nanbian kalian benar-benar kehabisan ide, sampai mengirim orang sampah naik ke atas untuk main trik. Kau. Apa yang terjadi ini? Kilin, akhirnya kau datang. Aku diserang diam-diam di perjalanan, makanya terlambat. Mohon maaf, Yang Mulia Guru, aku diserang diam-diam. Lisik. Kau adalah dewa perang Kilin itu? Kenapa setiap hari memakai cadar? Jangan-jangan di balik cadar itu jelek sekali, takut mempermalukan mata kami. Yang Mulia, lebih baik kau terima dia. Biar menemani aku. Baik, baik, usulmu bagus. Nanti aku akan memberikannya padamu, jadi pelayan cuci kaki, bagaimana? Terima kasih, Yang Mulia. Berani menghina Jenderal Kilin kami. Nanti dia akan tahu kehebatan Jenderal Kilin kami. Ingin melihat wajah asliku? Kalau begitu, tunjukkan kemampuanmu. Suer. Syukurlah segelnya masih ada. Asu, jangan salahkan ibu. Ibu tidak akan membiarkanmu mengambil risiko ini. Di sini, lihat, siapapun tidak boleh masuk. Jah. Mirip. Sangat mirip. Kenapa kamu melakukan ini? Bagaimana bisa, di dalam tubuhnya? Ada segel yang begitu kuat? Pendeta besar, Yang Mulia Telememertakan, Orang Lord Kayak Olmasak. Barani Menglanjutku, Mohan Ampun Pendeta besar. Pendeta besar, apa yang kamu lakukan di sini? Pertandingan dewa perang belum selesai, tapi Yang Mulia sudah buru-buru pergi. Hamba hanya ingin tahu, apa yang membuat Yang Mulia begitu khawatir. Tidak apa-apa, membuat pendeta besar khawatir. Dia juga adalah dewa perang yang baru saja di atas ring. Benar, dialah yang menyelamatkan Jinger. Aku tidak memintanya untuk menyelamatkanku. Jinger. Sampah tetap sampah, siapa yang peduli dia menyelamatkanku? Ibu Ratu, semua orang melihat kejadian hari ini. Jika ini tersebar, aku sebagai putri mahkota diselamatkan oleh seorang pria. Kemana lagi wajahku akan ditempatkan?
Seorang dewa perang sejati, bagaimana mungkin muncul pada seorang pria? Mungkin hanya trik kecil untuk mengganggu orang, ya. Aku melihatnya ikut pertandingan dewa perang hanya untuk mencari perhatian. Untuk mencapai rencananya yang tidak diketahui orang lain. Jika ini diketahui rakyat, semua orang akan berpikir, pertandingan dewa perang kita adalah tempat untuk orang sembarangan datang dan ikut campur. Ini di mana? Bangun tepat waktu, aku sedang mencari kamu untuk menghitung. Inshu bavala jia, tengkep jiong tuku. Apa yang kulakukan? Berani sekali Insu. Berani mengganggu ratu di pertandingan dewa perang, layak mati. Bawa dia pergi. Kapan aku mengganggu yang mulia? 18 tahun yang lalu aku pernah melihat dewa sejati. Trik yang kamu lakukan di atas ring hari ini adalah pola dari gambar rakyat, bukan? Pertandingan dewa perang adalah pertandingan tahunan yang mulia dari berbagai negara. Bagaimana mungkin seorang pria seperti kamu di sini menunjukkan keahlian di depan ahli? Mengapa pria tidak boleh ikut pertandingan dewa perang? Pria dan wanita seharusnya setara. Mengapa kalian wanita boleh belajar bela diri? Sedangkan kami tidak boleh? Wanita di atas pria adalah dasar negara. Jika rakyat seperti kamu tidak menghormati hukum, merusak aturan, bukankah dunia akan kacau? Aturan itu mati, manusia itu hidup. Bawa dia pergi, kupas kulitnya, buang tulangnya, gantung di tembok kota, jemur mayatnya 3 hari. Biarkan rakyat selatan melihat akibat melawan kekuasaan langit. Tunggu. Paduka, ada masalah di arena dewa perang. Apa? Kilin sudah bertarung seharian semalaman. Kamu juga lah kan? Menyerahlah dengan baik-baik. Dia ternyata bisa menggunakan jurus penyerap energi dewa. Kenapa bisa muncul di pertandingan dewa perang? Kami menuntut pertandingan dihentikan segera. Kishuan harus dihukum. Kami tidak terima. Tidak terima. Tidak terima. Paduka, si pengecut ini ternyata menggunakan jurus terlarang, guru. Kami menuntut pertandingan dihentikan segera. Jurus penyerap energi dewa ini, aku hanya pernah baca di buku. Tak kusangka hari ini bisa menyaksikan jurus sakti ini. Jurus ini bisa mengambil semua energi dalam petarung untuk dirinya sendiri. Benar-benar tak terkalahkan, sepertinya pilihan kita tidak salah. Bekerja sama dengan Jepang, hasilnya sangat efektif. Nanmu memang tidak bagus, sudah lama ku dengar 10 tahun lalu. Pendeta besar mereka sudah meramalkan kejadian hari ini. Bukan begitu? Guru, cepatlah bicara. Guru, pertandingan dewa perang ini tak pernah dikatakan tidak boleh menggunakan jurus terlarang. Benar, sampai saat ini di arena dewa perang belum pernah ada kejadian seperti ini. Ibu, jika ini terus berlanjut, Kilin akan mati. Ibu, cepat suruh mereka berhenti. Kita sudah kehilangan Hongyan. Kita tidak boleh kehilangan Kilin lagi, Paduka. Jika ini terus berlanjut, Jenderal Kilin pasti tewas. Ratu Nanbian, pikirkan baik-baik, apakah Anda akan melanggar aturan pertandingan dewa perang demi dia? Jika jenderal ini tewas, Nanbian pasti akan hancur. Ibu, aku mohon, cepat selamatkan Kilin. Ibu, aku mohon, cepat selamatkan Kilin. Paduka, hamba. Perjalanan ini berbahaya, Anda, Paduka. Hamba bersedia mengorbankan diri, berjuang sampai mati. Kilin, aku tahu. Selama ini Nanbian bertahan karena kamu. Jika bukan karena kamu menjaga perbatasan, Nanbian, mungkin negara ini sudah tidak ada, rakyat akan kehilangan tempat bergantung. Paduka, sebenarnya kami sudah tahu, 3 tahun lalu. Sejak pertama kali aku memenangkan gelar Dewa Perang. Hamba sudah tidak lagi milik diri sendiri, tapi milik Nanbian. Ramalan pendeta besar akhirnya datang juga. Tidak bisa dihindari. Apakah dengan membunuh Kishuan, Nanbian masih punya harapan? Anakku, orang yang paling aku sesali.
Kamu itu. Sejak dulu, siapa yang tidak mati? Tinggalkan hati yang setia untuk mengukir sejarah. Di medan perang, hidup mati tidak diperhitungkan. Hamba menerima perintah. Apa yang dia lakukan? Apalagi ini? Apa yang dia lakukan? Sepertinya dia ingin mengeluarkan semua tenaga dalamnya. Memanggil semuanya. Mang Qingke. Ini yang legendaris. Apa yang terjadi? Bukankah kamu suka menyerap? Jangan, kalau begitu. Biar kamu menyerap sampai puas. Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Qishuan, meskipun mati, aku akan membawamu bersamaku. Bagaimana keadaanmu, Yang Mulia? Mungkinkah ini ledakan jiwa yang legendaris? Kalau begitu, Qishuan pasti akan mati. Hebat. Sungguh hebat, Jenderal yang mulia, kamu. Apa yang kamu lakukan padaku? Aku akan membunuhmu. Yang Mulia, tolong selamatkan Jenderal. Ibu, kamu terlalu kejam. Ibu, kamu terlalu kejam. Jing Er, ini aturan. Kita semua harus mematuhinya. Jangan, Ibu. Pria tidak boleh belajar bela diri. Berapa kali aku harus bilang, kalau ketahuan kamu punya buku-buku ini, kita semua akan mati. Ibu, aku salah. Ini aturan, kita semua harus mematuhinya. Aturan apa ini? Apa pria tidak boleh belajar bela diri? Apa di medan perang, hidup mati tidak diperhitungkan? Yang mulia, hamba akan pergi dulu. Aku akan membunuhmu. Hari ini, aku akan mengubah takdir. Sial, dia membuka segelku, tenaga dalam yang sangat kuat. Dia bisa bela diri, ini tidak mungkin. Jiwa pengumpul itu nyata, aku hidup sampai hari ini. Baru pertama kali melihat jiwa pengumpul dengan aura sekuat ini. Apa ini? Tidak, itu bukan jiwa pengumpul. Apa maksudnya? Murid memberi hormat kepada dewa bela diri. Ini dewa bela diri. Murid memberi hormat kepada dewa bela diri. Wuku dewa sejati. Dewa Wu adalah dewa tertinggi dalam seni bela diri. Dan Wuku dewa sejati adalah roh dewa langit. Orang ini, orang yang bikin orang biasa. Jangan nekat. Jenderal ini tidak membutuhkanmu. Pergi. Cepat pergi. Hari itu kamu menyelamatkan nyawaku, hari ini aku akan membalasmu.
Ternyata kamu. Kamu si sampah, berani menipuku. Hari ini aku akan menghabisi kamu, biar kamu tahu apa itu. Putri mahkota tidak boleh dihina. Orang mana? Yang mulia. Ah, cepat pergi. Kita kalah. Astaga. Bagaimana bisa ini terjadi? Pergi. Lihat, peringkat pertama di daftar Dewa Wu berubah. Insu. Aku memang tidak akan hidup lama. Tidak perlu repot-repot. Tidak, mungkin masih ada harapan. Kamu bernama Insu. Ya, Terima kasih. aku yang harus berterima kasih. Aku tahu kamu melakukan itu di lapangan untuk melindungiku. Ini urusan kita. Kamu tidak seharusnya ikut campur. Kemajuan negara adalah tanggung jawab semua orang. Sebagai senior, ada satu hal lagi yang harus kamu janjikan padaku. Katakan, Setelah aku mati, kamu akan menjadi Dewa Wu baru Nanbian. Aku ingin kamu berjanji padaku. Apapun yang terjadi, harus menjadikan melindungi Nanbian sebagai tugasmu, lindungi yang mulia dengan nyawamu. baik. Siapa kamu? Mengapa memanggilku ke sini? Ibu. Kamu tidak pergi. Aku melihat pertemuan Dewa Wu. Ibu, ini istana, penjagaan ketat, bagaimana ibu bisa? Hari ini aku datang untuk membawamu pergi. Aku tidak bisa membiarkanmu terus salah. Terus salah. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Dengarkan ibu, ikutlah denganku. Yang mulia, krisis belum berakhir. Qishuan sudah mati, Dewa Wu baru juga sudah ditentukan. Masih ada krisis apa lagi? Hanya ada satu kemungkinan. Yang mulia, 18 tahun yang lalu, apakah ada anak laki-laki yang lahir? Aku. Yang mulia, hamba tidak bermaksud meminta yang mulia membunuh putra mahkota. Apa yang katakan? Ramalan menunjukkan, saat ini putra mahkota adalah satu-satunya harapan bagi Nanbian. Tapi sebelumnya kau jelas-jelas. Waktu berubah, keadaan pun berubah, 18 tahun perputaran waktu. Adalah hal yang biasa terjadi. Kalau begitu, apakah hamba bisa dengan terang-terangan menyambut kembali anak hamba? 18 tahun telah berlalu, entah seberapa tinggi dia sekarang. Apakah dia mirip dengan ayahnya? Yang mulia hanya perlu membunuh si anak setan itu, barulah Nanbian akan damai. Jawab. Ibu, beri hamba 3 hari lagi, hamba baru saja diangkat. Tiba-tiba menghilang, khawatir ratu akan menyusahkan. Baiklah 3 hari kemudian, kita berdua akan meninggalkan Nanbian. Ibu tidak mengharapkanmu kaya raya, ibu hanya inginmu aman dan sentosa. Sebenarnya, ada berapa banyak hal yang belum kau beritahu padaku? Apa yang dia tempel? Ayo kita lihat, cari putra mahkota. Tak disangka ratu yang mulia, ternyata putra mahkota tersesat di tengah rakyat.
Kalau saja itu aku, begitu. Tidak perlu setiap hari di rumah mendapat perlakuan buruk. Ah, kau bilang, kapan kejadian baik seperti ini akan menimpaku? Hal seperti naik ke atas dahan menjadi Phoenix itu. Mimpi pun tidak berani kuharapkan. Ibu Ratu, ini adalah hasil jerih payah para menteri. Anak hamba sudah memastikannya, memang kakak hamba. Ibu Ratu, ini adalah hasil jerih payah para menteri. Anak hamba sudah memastikannya, memang kakak hamba. Masuklah. Yang mulia. Ibu Ratu, anak hamba sudah memastikannya, memang kakak hamba. Anak hamba juga membawanya ke rumah sakit kerajaan untuk diperiksa. Bahkan dokter Zhang yang memeriksanya sendiri. Anakku, biarkan hamba melihatmu. Bagaimana kehidupanmu selama ini? Yang mulia. Sejak hamba ingat, hamba tinggal di kuil tua di selatan kota. Hidup bersama seorang nenek tua, saat hamba berusia 12 tahun. Hamba dijual oleh pedagang manusia ke pabrik kain. Anakku, tidak apa. Sekarang sudah menemukan Ibu Ratu. Di masa depan, hamba akan memberikanmu kebaikan berlipat ganda. Jenderal Lin datang. Jenderal Lin, ada yang ingin disampaikan? Hamba datang khusus untuk mengundurkan diri dari jabatan jenderal. Mengapa demikian? Kini kau dihormati oleh seluruh rakyat Nandian. Hamba juga memberimu emas 10.000 tael. Mengapa tiba-tiba ingin pergi? Hamba sudah berjanji pada ibu, akan pulang bersamanya. Hidup dengan sederhana. Hamba juga pernah berjanji kepada Jenderal Lin. Jika Nandian membutuhkan, saya siap sedia. Lebih baik saya membawa ibumu ke istana juga. Siapa nama lengkapnya? Saya akan segera mengirim orang untuk mencarinya. Bakti kepada orang tua adalah yang utama. Hamba sudah memutuskan untuk pergi. Mohon Yang Mulia mengizinkan. Sudahlah, terserah kamu. Apakah Yang Mulia masih ingat di pertandingan Dewa Perang? Yang Mulia pernah berkata asalkan menyelamatkan Putri Mahkota. Bisa memenuhi satu permintaan hamba. Apa yang kamu inginkan? Saya ingin kesetaraan gender di Nandian. Pria juga bisa belajar bela diri. Apa? Sejak Insu menjadi dewa perang, semakin banyak pria di masyarakat yang belajar bela diri. Nandian sekarang semakin tidak terkendali. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat, para pria itu akan sama derajatnya dengan wanita. Saya tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Jangan marah Yang Mulia, bukankah Yang Mulia masih punya saya? Saya ini seperti anjing Yang Mulia. Yang Mulia ingin saya melakukan apa? Saya akan melakukannya. Ibu Ratu malah ingin mencari putra mahkota. Siapa tahu kakak saya sekarang seperti apa, kalau dia ingin kembali dan merebut tahta saya. Yang Mulia adalah putri mahkota. Kakak Yang Mulia adalah pria, Yang Mulia pasti tidak akan salah paham. Ibu Ratu merasa bersalah kepada kakak saya. Ini tidak bisa dipastikan. Pria, selamanya hanya bisa saya injak-injak. Ibu Ratu. Jing'er, kamu ini kenapa? Ibu Ratu, Dewa Perang dia mengganggu saya. Baru saja saya sedang mandi, tiba-tiba dia masuk. Dia ingin berbuat tidak senonoh kepada saya. Dewa Perang ternyata orang seperti ini, sangat keterlaluan. Ibu Ratu, saya ingin menuntut keadilan untuk adik saya. Dia mengandalkan saya tidak bisa mengalahkannya, lalu mengganggu saya. Pria memang tidak bisa diandalkan, kalau nanti benar-benar diberi kekuasaan apapun, bukankah ini akan menginjak-injak kepala Ibu Ratu? Apa? Apa yang kamu inginkan? Saya ingin kesetaraan gender di Nandian. Pria juga bisa belajar bela diri. Ibu Ratu, jangan sampai dia dengan mudah lolos. Baru saja mendapatkan gelar Dewa Perang, sudah bersikap seperti ini. Nanti kalau dia sudah mendapatkan kekuasaan militer, bukan tidak mungkin dia akan memberontak.
Ternyata si iblis itu orang lain ya. Yang mulia, ini. Berani sekali Yinsu, berani terang-terangan menggodaku di mahkota. Apakah kamu mengaku bersalah? Yang mulia, saya tidak melakukan apa-apa. Mengapa harus mengaku? Masih berani membantah? Ibu, tolong bela saya. Yinsu, saat dia mandi hari ini, kamu memaksa masuk dan berniat melakukan hal tidak senonoh. Benar tidak? Tentu saja kamu tidak akan mengaku. Kamu cuma tukang daging. Simut bawaan, mulut penuh kebohongan. Jangan kira sekarang kamu sudah jadi dewa perang, kamu bisa berbuat semaumu. Paduka, kamu bilang saya berniat melakukan hal tidak senonoh. Apakah kamu punya bukti? Saya sendiri adalah buktinya. Apa saya akan menggoda menyudah kamu? Cukup. Yinsu, saya sudah begitu menyayangi kamu. Tidak menyangka kamu ternyata orang seperti ini. Ibu, tolong bela saya. Edio. Yinsu memperlakukan adik saya seperti ini. Tidak hanya merusak nama baik ibu, tapi juga merusak tatanan Nanbian. Tolong hukum dia dengan tegas. Kembalikan nama baik adik saya. Zer benar. Kamu hari ini harus memberikan contoh. Yinsu, apakah kamu menerima hukuman? Setelah saya meninggal, kamu akan menjadi dewa perang baru Nanbian. Saya ingin kamu berjanji. Apapun yang terjadi, kamu akan menjadikan melindungi Nanbian sebagai tugasmu, melindungi yang mulia dengan nyawamu. Baik. Saya menerima hukuman. Baik, panggil orang. Tunggu. Ibu, bisakah masalah ini diserahkan kepada saya? Baik, Zer, kamu juga harus belajar tentang urusan pemerintahan. Belajar bagaimana mengelola. Terima kasih, Ibu. Panggil orang. Insu. Minum anggur ini. Apa ini? Ini namanya angin sedih. Aku dapatkan dari rakyat biasa. Minumlah ini. Ini bisa mengendalikan tenaga dalammu dalam sehari. Zer, kamu ini apa? Ibu Ratu Yinsu kan seorang dewa perang. Aku khawatir saat menghukumnya nanti, dia akan melawan. Kalau sampai melukaimu, itu tidak baik. Benar juga. Seorang pria sejati, sekali bicara, tak bisa ditarik kembali. Ayo. Gusu, karena kamu berjasa di medan perang Dewa Perang. Aku akan memberimu 100 pukulan. Sebagai peringatan. Tidak, ini baru 1 pukulan. Kenapa aku merasa seperti terkoyak di dalam? Dia ini. Baru sebentar dipukul, sudah seperti ini. Dewa perang seperti ini terlalu memalukan. Cepat bawa dia pergi. Apakah kita menghukumnya terlalu berat? Ibu Ratu tidak membunuhnya, itu sudah kemurahan hati terbesar. Kamu tidak boleh lemah hati. Ibu Ratu, sekarang aku sudah kembali. Pendeta besar juga bilang, asalkan aku kembali. Krisis Nanbian akan teratasi, Dewa Perang juga tidak penting lagi. Ternyata dia. Benar-benar pertolongan Tuhan, Yinsu, asalkan kamu mati. Nanbian akan selamat.
Ternyata kamu, kalau mau menyentuh anakku, lewati aku dulu, anakmu. Boluo, kamu benar-benar menganggap dirimu penting. Pangeran mahkota Nanbian, kamu pantas jadi ibunya. Kamu sudah tahu semuanya. Mencarinya sulit, tapi mencari kamu mudah. Kamu pikir dengan merusak wajahmu, kamu bisa menyembunyikan identitasmu? Kamu terlalu naif, apa yang harus aku lakukan agar kamu melepaskannya? Aku hanya ingin dia mati, ramalan itu akan hancur, hanya dengan dia mati. Kita baru bisa hidup. Ramalan apa itu? Yang aku tahu dia adalah putra kandung kaisar, yang aku besarkan selama 18 tahun. Pangeran mahkota, sepertinya pertemuan dewa perang. Roh pengumpul itu adalah bukti nyata. Itu adalah petunjuk dari dewa sejati untukku. Paulo, kembalilah ke jalan yang benar, jangan terus tersesat. Obatmu itu benar-benar ada efeknya? Lihat dia, sudah seperti mayat. Tenang saja, setelah minum obatku ini, dalam 3 hari. Tenaga dalamnya akan larut semua. Dia akan benar-benar menjadi sampah. Bagus. Nanti, aku akan menjadi jenderal pertama Nanbian. Tidak akan ada lagi yang bisa menjadi lawanku. Lebih baik, aku akan membunuhnya sekarang. Tuanku, bunuh dia sekarang. Bukankah itu terlalu mudah baginya? Seorang petarung melihat dirinya menjadi sampah. Itulah yang paling menyakitkan. Kamu memang berpikir jauh. Sungguh, langit membantu kita. Apa? Maksudmu dulu? Petunjuk dewa sejati adalah dewa perang, bukan putraku. Ya, Yang Mulia. Ini kesalahan hamba. Membuat Yang Mulia dan Pangeran terpisah selama bertahun-tahun. Kamu. Yang Mulia, hamba curiga dulu kita dibutakan. Yang Mulia, hamba curiga dulu kita dibutakan. Apa maksudmu? Insu memiliki dewa perang. Hamba curiga dia adalah anak setan yang merusak negara. Dulu dia sengaja menipu kita, mengaburkan pandangan. Membuat pangeran hampir tewas, membuat Yang Mulia dan hamba menjadi curiga. Semua ini adalah rencananya. Tapi kenapa dia melakukan ini? Karena dia ingin menggulingkan dunia ini, dia ingin kesetaraan gender. Dia ingin menggulingkan dunia ini, dia ingin kesetaraan gender. Bunuh dia untuk mengembalikan kedamaian dunia. Bunuh dia. Kembalikan kedamaian dunia. Hamba menghadap Yang Mulia. Aku tidak menyuruhmu bangun. Ada perintah apa, Yang Mulia? Jangan berpura-pura, aku sudah tahu semuanya. Aku sangat menyayangimu, tapi kau ternyata berhati. Hamba setia pada Yang Mulia dan Nanbian, tidak ada niat jahat. Hamba setia pada Yang Mulia dan Nanbian, tidak ada niat jahat. Kamu di sini saja merenungkan kesalahanmu, jangan pergi kemana-mana. Yang Mulia. Apa dewa perang? Bukankah dia hanya mainan bagiku? Siapa? Ibu. Sampai saat ini, ada sesuatu yang harus kuberitahukan padamu. Sebenarnya, aku bukan ibumu yang sebenarnya. Apa? Kamu sejak lahir dianggap sebagai anak setan yang merusak negara.
Ibumu yang sebenarnya melindungimu, itulah mengapa dia menyerahkanmu padaku. Ibu, apa yang kau katakan? Sekarang kamu sudah dewasa, berhak tahu kebenarannya. Ibumu yang sebenarnya adalah ratu. Apa yang kamu katakan? Saat itu, kamu masih bayi sebesar ini, aku takut ketahuan orang. Jadi aku merusak wajahku, membawamu sembunyi dan mengganti nama selama 18 tahun. Takdir tidak berpihak, hal yang paling aku khawatirkan akhirnya terjadi. Selama bertahun-tahun aku selalu was-was, aku takut kamu terlibat dengan orang-orang istana. Kamu memenangkan posisi Dewa Perang di turnamen Dewa Perang. Aku sangat senang untukmu, tapi aku juga takut. Aku takut kamu ketahuan oleh pendeta besar, aku takut kamu akan mati. Ibu. Apa yang ibu katakan tidak benar, jangan tinggalkan aku. Aku akan selalu mendengar ibu. Aku sudah berkali-kali ingin melawan takdir, aku ingin membawamu pergi. Ini mungkin sudah takdir. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa tanya pada Yang Mulia, tanya dia apakah dia masih ingat Aro. Anak baik. Ambil ini dan temui ibumu yang sebenarnya. Sudah 18 tahun, waktunya mengembalikan pada pemiliknya. Zeer sudah kembali beberapa waktu. Aku ingin mengumumkan ke seluruh negeri, memberinya status yang sah. Yang Mulia, Pangeran Mahkota sudah menderita begitu banyak di masyarakat. Kami akan memberikan dukungan sepenuhnya di masa depan. Meskipun Dinar sudah mengikuti aku selama bertahun-tahun, tapi dia masih muda dan bersemangat. Aku lihat Zeer tenang dan bijaksana. Cukup berpikir matang, aku ingin melatihnya, tidak peduli siapa di antara mereka berdua. Yang akan mewarisi tahta, mereka bisa saling membantu. Yang Mulia beruntung, memiliki anak laki-laki dan perempuan, membuat orang iri. Ibu Ratu Jing Er. Zeer, mengapa nasibmu begitu buruk? Selama si iblis itu masih ada di istana, tidak akan pernah ada kedamaian. Ya, itu Yinsu, dia dendam karena kakakku menghukumnya. Ibu Ratu, lihat. Lihat bekas darah di tubuhnya, pasti perbuatan Yinsu. Ya, itu Yinsu, turut berduka Yang Mulia, turut berduka. Lagi-lagi dia, lagi-lagi Yinsu. Aku akan menguliti kulitnya. Mencabut uratnya sebagai persembahan untuk anakku. Apakah kamu benar-benar ibuku? Sudah merasa lebih baik? Terima kasih Yang Mulia. Aku sudah jauh lebih baik. Aku ada sesuatu yang ingin beritahukan padamu. Sakit? Yang Mulia. Aku tanya, sakit tidak? Mengapa
Mengapa? 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 Aku juga ingin bertanya mengapa. Mengapa kamu membunuh Zerku? Mengapa? Aku tidak punya. Mati seperti ini bukanlah cara yang tepat untuknya. Serahkan saja pada hamba untuk menanganinya. Ibu. Yang mulia, apa yang akan kalian lakukan? Ilmu bela diriku. Jangan melawan, Yinsu. Hari ini kamu harus mati. Akhirnya aku menunggu hari ini. Yinsu, kamu mengaku bersalah? Aku tidak bersalah. Apa kesalahanku? Baik, hari ini aku akan membuatmu menemani anakku di kuburan. Tunggu, Yang Mulia, dia dilindungi oleh roh suci. Api biasa tidak akan mempan padanya, aku akan menggunakan api neraka. Akan menghancurkan jiwanya. Baik, aku akan membuatnya tidak bisa bereinkarnasi selamanya. Ibu. Sekarang menangis memanggil ibu sudah terlambat. Ibu, aku adalah anakmu. Dia sudah gila, demi hidup. Dia bisa mengatakan apa saja, pendeta besar, apa yang kamu tunggu? Cepat lakukan! Tidak, jangan. Siapa yang berani menyentuh pangeran? Kamu adalah... Yang Mulia, 18 tahun tidak bertemu. Apakah kamu melupakanku? Kamu adalah Aro, sudah bertahun-tahun, aku mengira kamu sudah mati. Yang Mulia, aku tidak hanya tidak mati. Aku membawa pangeran ke sini dalam keadaan utuh. Anakku sudah lama mati. Tidak, Yang Mulia, Liu Ze itu hanya seorang penipu yang menginginkan kekayaan. Bagaimana mungkin dia adalah anakmu? Apa maksudmu? Dia adalah anakmu. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Yang Mulia, Insu, dia adalah anak kandung yang kamu cari. Selama 18 tahun, kamu tidak boleh mendengar omongan orang jahat. Membunuh anak kandungmu sendiri, omongan yang berani. Berani berbohong di depan ratu. Ayo, cepat tangkap dia. Tunggu. Ibu Ratu. Aro, apa yang sebenarnya terjadi selama 18 tahun ini? Yang Mulia, bawahan dulu membawa pangeran melarikan diri dari istana. Menyembunyikan identitas di antara rakyat, tetapi pangeran memang berbeda dari yang lain. Sejak kecil dia sudah terobsesi dengan ilmu bela diri. Dia sangat tertarik dengan kitab ilmu bela diri. Dia bahkan memiliki bakat yang luar biasa. Saya sudah berusaha keras untuk membuatnya menjadi orang biasa, tapi ternyata takdir tetap membawanya ke hadapanmu. Tapi pangeran sejak lahir memang berbeda. Sejak kecil dia sudah terobsesi dengan ilmu bela diri. Dia bahkan memiliki bakat yang luar biasa dalam hal kitab-kitab ilmu bela diri. Saya sudah berusaha keras untuk membuatnya menjadi orang biasa, tapi ternyata takdir tetap membawanya ke hadapanmu. Tidak heran pertama kali aku melihatnya, aku merasa seperti sudah kenal. Hanya selangkah lagi, aku bisa memberantas anak setan ini. Yang Mulia bunuh dia. Nanbian baru bisa hidup kalau dia tidak mati. Nanbian pasti hancur, wahai pendeta besar. Kamu terus-menerus mengatakan Yinsu adalah anak setan. Aku ingin bertanya, apa sebenarnya yang dia lakukan? Si Tujing di pertandingan Dewa Bela Diri. Bukankah dia yang menyelamatkanmu? Kalau bukan Yinsu yang mengalahkan Qishuan, Nanbian sudah hancur sejak lama. Kalian ini membalas budi dengan kejahatan. Kamu hanya ngomong kosong mengatakan dia adalah kakakku. Apa kamu punya bukti? Bukti ada di tubuhnya. Apakah benar dia anakku? Tidak, aku tidak bisa membiarkan semua ini sia-sia. Aku tidak mungkin salah. Tunggu, tolong selamatkan dia. Suarku. Ibu Ratu.
Dewa sejati di atas, muridmu akhirnya berhasil. Maafkan aku. Ibu, di kehidupan selanjutnya, aku masih akan menjadi anakmu. Suer. Tidak, Suer, ibu salah. Ibu seharusnya tidak mendengarkan desas-desus orang lain. Suer, ibu salah. Ibu Ratu, Suer. Kalian manusia, biasa benar-benar lucu. Hati manusia sulit ditebak. Nafsu yang tak pernah terpuaskan. Menyakiti orang akhirnya menyakiti diri sendiri. Kalian akhirnya tidak akan bisa melarikan diri dari perangkap yang tak berujung ini, Dewa Sejati. murid tidak mengerti. 18 tahun lalu itu adalah perintahmu. Ini adalah ujianku. Dan juga ujian kalian. Ini tidak mungkin benar. Pembohong, kalian semua palsu, semua pembohong. Ibu Ratu. Kakak Tian, dia menggangguku lagi. Jing Er, kalian berdua setiap hari bertengkar, tidak capek ya? Ibu Ratu, jangan dengarkan dia ngomong sembarangan. Aku hanya membubarkan semua selir prianya saja. Dan ada selirku, Liu Yu. Ibu Ratu, kini Nandian makmur. Rakyat hidup damai di seluruh negeri, sudah saatnya mengeluarkan hukum baru. Baiklah, baiklah, aku akan mengeluarkan dekret mulai hari ini. Di Nandian, pria dan wanita setara. Pria juga bisa belajar bela diri. Suer, kamu ini kenapa? Ibu Ratu, anakmu ingin pergi menjelajah. Suer, Dunia ini luas, penuh keajaiban, hatiku tidak di istana. Tapi di dunia luar. Semoga Ibu Ratu mengizinkan. baiklah. Ingatlah untuk sering pulang. Baik.